Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 11 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku untuk Tribuners dan kita mulai saja dengan berita pertama. 24 pasangan bukan suami istri terpergok di penginapan Kota Ambon langsung diamankan polisi. Puluhan orang pasangan muda-mudi bukan suami istri diamankan aparat kepolisian daerah Maluku. Mereka diamankan saat digelarnya operasi Pekat Siwa 5 2021 pada Rabu malam 10 November 2021 hingga Kamis 11 November 2021 dini hari tadi. Puluhan pasangan tanpa ikatan yang sah ini diamankan di penginapan Batu Capeo, kawasan Air Salobar dan penginapan Coklat, kawasan Jalan Epati, Kota Ambon. Pamadi Treskrimum Polda Maluku AKP Yonatan Sutrisno usai memimpin razia Pekat Siwa 5 2021 menyebutkan telah mengamankan 24 orang yang terdiri dari 13 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Saat ditemukan barang bawaan puluhan orang itu digeledah beserta tempat yang mencurigakan di dalam kamar penginapan. Setelah digeledah di dalam kamar penginapan, puluhan orang tersebut kemudian digelandang menuju markas Polda Maluku. Setelah didata, mereka kemudian diberikan pembinaan dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatan itu. Diperiksa 7 jam, Mansur Tuarea dicecar 40 pertanyaan langsung ditahan selama 20 hari. Jalani pemeriksaan lebih dari 7 jam, Sekda Seram Bagian Barat Mansur Tuarea dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik. Seperti yang diketahui, Mansur Tuarea akhirnya mendatangi Kejati Maluku pada Rabu 10 November 2021. Dia pun diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat atau Setda SBP tahun 2016. Mansur Tuarea telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, M. Rudi menyebutkan, usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tuarea langsung digiring ke rutan kelas 2A Ambon. Pantauan tribunambon.com di lapangan, Tuarea digiring menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku berplat nomor polisi DE 8478. Sementara itu, Tribuners, penasihat hukum Tuarea Fahri Bahmat menyebutkan kliennya itu akan berkooperasi dalam kasus bernilai 18 miliar rupiah pada CTSBB itu dan berharap bisa segera terselesaikan di pengadilan. Diketahui dari hasil audit Inspektorat Maluku terhitung kerugian keuangan negara mencapai 7 miliar rupiah. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan oleh auditor dari Inspektorat dalam perhitungannya, negara dirugikan bertambah hingga 18 miliar rupiah. Kami menghargai proses ini karena ini menjadi kewenangan dari penyidik Kejaksaan Tinggi. Ya. Jadi kita hargai saja bahwa memang itu adalah proses yang harus dijalani sebagaimana mestinya. Kita berharap bahwa perkara ini berkas perkaranya cepat dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Tadi juga penyidik sudah berjanji untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama berkas perkaranya akan dilimpahkan P21. Ya, dalam waktu yang sangat singkat nanti mungkin P21 sudah bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian perkara ini cepat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Prinsipnya kan kita harus mengedepankan presumption of innocence ya, praduga tak bersalah. Jadi yang dilakukan oleh penyidik hari ini adalah bagian dari kewenangan. Tapi bahwa yang bersangkutan bersalah atau tidak itu menjadi bagian tersendiri yang harus kita buktikan melalui proses peradilan yang fair di Pengadilan Tipikor Ambon.
Jadi tersangka korupsi Asnawi Gai akhirnya ditahan di rutan Polres Pulau Buru. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Buru Selatan Asnawi Gai akhirnya ditahan di rutan Polres Buru pada Rabu 10 November 2021. Asnawi ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi perlengkapan dan pakaian Limnas Satpol PP Bursel tahun 2015-2019. Kepala Kejaksaan Negeri Buru Muhtadi mengatakan, Asnawi Gai ditahan setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan. Pihaknya akan berupaya melimpahkan berkas tersangka ke pengadilan pada Jumat 12 November 2021 atau Senin 15 November 2021. Sementara hingga saat ini tersangka hanya 1 orang dalam perkara kasus korupsi pakaian Linmas Satpol PP Bursel. Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan 303 juta rupiah berhasil dikembalikan oleh tersangka 30 juta rupiah dan dari saksi lain sebanyak 22 juta rupiah. Bawa motor sini aja ya, tenang ya. Oh berarti semua. Oh iya, betul. Iya. Oh iya. Sementara itu Tribunnews, Jaksa pastikan berkas perkara Asnawi Gai cepat dilimpahkan ke Pengadilan Ambon. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Buru Selatan Asnawi Gai telah resmi ditahan pada Rabu 10 November 2021 kemarin. Dia ditahan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi perlengkapan dan pakaian Limnas Satpol PP Buru Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Buru Muhtadi juga memastikan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon. Pihaknya akan berupaya melimpahkan berkas tersangka ke pengadilan pada Jumat 12 November 2021 atau Senin 15 November 2021. Saat ini Asnawi Gai telah ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Polres Pulau Buru dan dia menjelaskan tersangka akan menjalani masa tahanan di Mapolres Pulau Buru selama 20 hari. Sementara hingga saat ini tersangka hanya 1 orang dalam perkara korupsi pakaian Limnas Satpol PP Buru Selatan. Oh iya. Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Buru telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ya, atau istilahnya tahap 2. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini karena berkas perkara Satpol PP atas nama tersangka AG telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pada hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya nanti akan dilimpahkan ke pengadilan. Ya, jadi dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini, penuntut umum melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi dari tanggal 10 November sampai dengan 29 November 2021. Kami akan mengupayakan pada hari Jumat atau hari Senin, pada tanggal 12 atau tanggal 15 November 2021, berkas perkaranya akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ya, untuk bisa dilakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan. Untuk kasus Pol PP kami nyatakan hanya ada 1 orang tersangka. Kenapa? Karena tersangka ini yang merupakan Kasat Pol PP ini, dia yang membelanjakan sendiri uang tersebut dengan meminjam 2 perusahaan di tahun 2019 ya. Kemudian yang menikmati keuntungan juga yang bersangkutan. Sehingga tersangka inilah yang kita jadikan sebagai tersangka tunggal dalam proses perkara ini.
Masih dari Pulau Buru Tribunnews, belum ada izin ratusan personel gabungan TNI Polri tertibkan tambang ilegal Gunung Botak, Pulau Buru. Ratusan personel gabungan dari TNI Polri gelar penyisiran di tambang emas ilegal Gunung Botak, Desa Persiapan Wonsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pada Kamis 11 November 2021. Penyisiran itu dilaksanakan untuk menertibkan pertambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan tersebut, dikarenakan belum ada izin usaha pertambangan atau IUP. Humas Polres Pulau Buru Aibda Mis Jamaludin mengungkapkan, fokus penyisiran terhadap bak-bak rendaman yang biasa digunakan atau dicampur dengan bahan kimia berbahaya. Dia menjelaskan apabila saat giat penyisiran dan menemukan adanya bak rendaman, langsung dihancurkan. Selain bak rendaman, ada juga tenda milik penambang yang dibongkar dan dibakar. Menurutnya, ada puluhan bak rendaman di sekitar wilayah pertambangan Gunung Botak. Dia berharap agar masyarakat tetap bersabar hati sambil menunggu surat IUP. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 13.06 waktu Indonesia Timur, ada puluhan bak rendaman dibongkar dan tenda milik penambang ilegal dibakar di lokasi tambang Gunung Botak oleh personil gabungan TNI Polri. Kemudian ada beberapa barang milik penambang seperti terpal, selang, karung, dan material diangkut untuk dijadikan sebagai barang bukti. Polres Pulau Buru melakukan kegiatan rutin penyisiran yang mana melibatkan 100 personil dari Polres Pulau Buru, dari Polres maupun Brimob dan TNI. Kira-kira untuk anggotanya berapa personil gabungan? Jadi anggota yang dilibatkan dalam kegiatan penyisiran ini sebanyak 100 personil. Kemudian sasaran penyisiran itu adalah rendaman, bahan kimia, dan yang lain-lain. Kami sudah lakukan itu semua. Mungkin tadi teman-teman juga di lapangan sama-sama dengan kami supaya melakukan kegiatan sama-sama. Tindakan-tindakan untuk mengatasi itu apa? Kayak menghancurkan atau apa? Rendaman kita hancurkan bahan-bahan rendaman itu. Pembakaran juga. Ya, pembakaran tindak pidana. Kira-kira untuk giat ini apakah ini rutin ataukah seperti gimana bisa jelaskan? Kami akan melihat. Maka kalau masih ada aktivitas lagi kami akan lakukan itu. Ada berapa buah rendaman tadi? Rendaman banyak, Bu. Karena di sini kan bukan hanya satu tempat, kan itu kan ada sekitar 5 titik yang melakukan penyisiran. Sambangi 2 desa di Pulau Buru, Langlang Buana pastikan 3 poin ini terpenuhi. Sambangi Desa Karangjaya dan Desa Lala di Kecamatan Amlea, anggota DPRD Kabupaten Buru Bambang Langlang Buana pastikan perjuangan 3 poin keluhan masyarakat. 3 poin tersebut yakni pengaspalan jalan, produksi hasil tani, dan penerangan lampu jalan yang belum direalisasikan. Dia menyebutkan pembangunan yang ada di 2 desa tersebut menjadi tanggung jawabnya untuk terus dikawal. Hal itu pun akan disampaikan dalam forum komisi agar bisa menjadi perjuangan bersama. Dia mengungkapkan kegiatan reses ini merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD, khususnya pada masa akhir sidang. Karang Taruna ya, dan ini merupakan kewajiban ya bagi setiap anggota DPR, khususnya pada masa akhir sidang atau di permulaan sidang. Jadi pemerintah memberikan ruang waktu supaya masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah kita. Mengapa? Karena isi APBD itu cuma 2. 1, hasil musrembang oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Itu 1 isinya hasil musrembang. Dari Pulau Buru, kita ke Kota Ambon Tribunnews. 10 sekolah di Ambon terima sertifikat ISO 9001. Richard Lohanapisi minta kualitas dipertahankan. Wali Kota Ambon Richard Lohanapisi meminta 10 sekolah penerima sertifikat ISO 9001 2015 dari PT Abrasa International Sertifikasi memerintahkan kualitas dan mutu. Maksud kami sejumlah sekolah tersebut yakni SD Negeri 11, SD Saverius A1, SD Latihan 1, SD Kalam Kudus, SD Lentera, SMP Negeri 6, SMP Negeri 4,
SMP Negeri 14, dan SMP Lentera, serta SMP Kalam Kudus. Sementara dari 10 sekolah ini, 3 sekolah dinyatakan terbaik menurut standar PT AIS, yakni SD Kalam Kudus, SMP Negeri 6, dan SD Negeri 11. Selain itu, kualitas satuan pendidikan juga harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Pasalnya, dia menilai untuk mendapatkan predikat dan sertifikat ini sangat mudah, namun untuk mempertahankannya cukup sulit. Sertifikat menurutnya bukan tujuan akhir, tetapi level akreditasi lembaga satuan pendidikan dan harus wujudkan mulai dari input proses dan output yang berkualitas. Terlebih bagi 3 sekolah tersebut yang dinyatakan terbaik itu harus terus berada di level tertinggi. Jika tidak, maka 7 sekolah lainnya bisa saja berpeluang menggeser posisi mereka. Sementara itu, Direktur PT AIS Januari Timuri menambahkan, ISO ini sebetulnya bertujuan